Gubernur Riau menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan kepengurusan Koordinator Daerah Riau, Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara, periode 2021-2022 di Asrama Haji Riau Minggu 25 April 2021. Gubernur Riau berharap Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara dapat membantu negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Terlebih di suasana pandemi COVID-19 saat ini sangat berpengaruh besar kepada kualitas pendidikan. Saya tentunya menyambut baik adanya kegiatan ini karena beberapa hari lalu pimpinan saya dan beberapa temannya, dan mungkin malam ini juga saya juga kemarin telah menyampaikan kepada adik-adik yang bisa dilakukan untuk negeri ini, terutama bagi adik-adik yang sekarang juga masih banyak sekolah, bukan putus sekolah disebabkan pandemi, tapi sudah lama putus sekolah, baik di SD, SMP, SMA, yang target di Provinsi Riau ini ada sebanyak 94.000 orang. Ini kan bagian kita untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Karena bagaimanapun ke depan ini adalah masa depannya, masa depan kalian semua. Yang masa depan adik-adik yang sekarang ini tentunya lagi kuliah dan yang sekarang ini juga harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin bangsa. Gubernur Riau menyerahkan bantuan hasil wakaf yang dikumpulkan oleh para pegawai pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp135 juta ke Masjid Istiqomah Kecamatan Rumbai Minggu 25 April 2021. Gubernur Riau menyampaikan bahwa kehadirannya di Masjid Istiqomah bukanlah kunjungan safari Ramadan, namun untuk menyerahkan bantuan hasil dari wakaf yang telah dikumpulkan oleh pemerintah Provinsi Riau. Ini bukan kunjungan safari Ramadan. Kami dari pemerintah Provinsi Riau malam hari ini ingin menyampaikan wakaf kami bersama para pegawai kami. Yang hadir pada malam hari ini mewakili tak semua bapak yang berwakaf itu. Alhamdulillah wakaf ini terkumpul sebanyak 135 juta. Tahun ini pemerintah telah membuka rumah ibadah di Indonesia. Namun demikian tentunya kami juga harapkan agar mematuhi protokol kesehatan. Gubernur Riau resmi melantik Zukri Misran dan Nasaruddin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan terpilih hasil Pilkada serentak 2020 lalu. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Gedung Daerah Balai Pelangi pada Senin 26 April 2021. Gubernur Riau dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya atas pengabdian untuk Kabupaten Pelalawan, dan berharap Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik untuk tetap berkarya demi masyarakat Pelalawan. Karena pengabdian yang tulus tidak dapat dibatasi oleh jabatan dan waktu, semua orang memiliki kewajiban untuk memberikan sumbangsih dalam bentuk apapun kepada bangsa dan negara ini. Pada kesempatan ini izinkanlah saya atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Riau mengucapkan selamat sukses atas pelantikan Bapak Haji Zukri Misran dan Bapak Haji Nasaruddin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan saat ini kita nilai memiliki arti dan makna yang sangat strategis, terutama dalam rangka kelanjutan kepemimpinan dan kelangsungan proses pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Pelalawan ke depan. Besarnya harapan masyarakat Pelalawan pasti tertumpu kepada saudara, karena ada harapan besar yang akan membawa perubahan yang lebih baik. Kami mengucapkan selamat bekerja kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pelalawan. Semoga Kabupaten Pelalawan lebih maju di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.
Gubernur Riau mengikuti rapat monitoring pendapatan dan sektor perizinan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia bertempat di Ruang Melati lantai 3 Kantor Gubernur Riau, Senin 26 April 2021. Gubernur Riau menyampaikan saat ini pemerintah Provinsi Riau sudah sepakat bersama pemerintah Kota Pekanbaru terkait dengan penyerahan lahan. Kami hari ini sepakat dengan Pak Wali Kota adanya penyerahan lahan Pemprov kepada Wali Kota. Cukup banyak, jadi kalau ditanya banyak betul gitu jumlahnya. Termasuk Cipuan. Kalau untuk jelasnya nanti bagus di BPKD lah ya. Tapi intinya ini kan persoalan sudah begitu lama ya. Jadi makanya hari ini kami sudah ada kesepakatan, ada tanah Pemko kasih pada kami, ada tanah kami kasih pada Pemko. Tapi lebih banyak memang tanah provinsi yang diberikan kepada Pemko. Setelah ada penyerahan ini, tentunya harapan kami tadi kepada Pak Wali, sebenarnya tanah yang kami serah ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian tadi ditambahkan ke PK, bagi yang belum ada sertifikat agar disertifikatkan, agar nanti tidak ada gugatan-gugatan di masa yang akan datang. Gubernur Riau membuka pelatihan Digital Entrepreneurship Academy yang ditaja oleh Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kementerian Komunikasi Informatika Medan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau. Pelatihan mengusung tema penguatan usaha mikro, kecil, menengah digital untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Pelatihan berlangsung di Hotel Grand Zuri Pekanbaru, Selasa 27 April 2021. Gubernur Riau menyampaikan sejak wabah COVID-19 melanda dunia pada 2019 lalu, telah memberikan dampak besar dalam berbagai kehidupan baik kesehatan maupun perekonomian. Di Indonesia, dampak sektor perekonomian terlihat dari pertumbuhan yang mengalami koreksi sebesar minus 2,19%. Sedangkan bagi Provinsi Riau, minus 1,12% pada tahun 2020. Sejak wabah pandemi COVID-19 melanda dunia, pada saat ini telah memberikan dampak besar dalam berbagai kehidupan baik kesehatan maupun juga perekonomian. Bagi Indonesia, dampak di sektor perekonomian terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mengalami koreksi sebesar minus 2,19%. Dan bagi Provinsi Riau, minus 1,12% pada tahun 2020 yang lalu. Pandemi COVID-19 telah menghentikan aktivitas produksi, distribusi, dan pemasaran yang sangat merugikan pelaku UMKM. Peran para pelaku UMKM di tengah pandemi untuk tetap berproduksi dan memasarkan produk agar diterima oleh masyarakat dan pelanggan menjadi hal penting demi kelangsungan kehidupan UMKM itu sendiri. Saat ini di satu sisi pemerintah berupaya untuk menahan dan menghentikan lajunya penyebaran COVID-19, namun di sisi lain pemerintah berupaya melakukan pemulihan ekonomi dampak dari pandemi COVID-19 khususnya bagi pelaku UMKM. Gubernur Riau melakukan penandatanganan kesepakatan dan kerjasama dengan PT Brilian E-Commerce Berjaya dalam pemanfaatkan mbizmarket.co.id. Kegiatan berlangsung di kediaman Gubernur Riau pada Rabu 28 April 2021. Gubernur Riau menyampaikan penandatanganan kesepakatan dilakukan dalam rangka pengadaan barang dan jasa untuk usaha kecil, usaha mikro, di mana dalam peraturan Presiden Republik Indonesia telah disampaikan semua lembaga termasuk pemerintah daerah agar membantu usaha kecil. Hari ini kami menandatangani kerjasama dengan mbizmarket, ini perwakilan hadir di sini. Ini dalam rangka pengadaan barang dan jasa untuk usaha kecil, usaha mikro. Ini semuanya adalah dalam rangka menindaklanjuti peraturan Presiden yang telah disampaikan kepada semua lembaga termasuk pemerintah daerah agar membantu usaha-usaha kecil, usaha mikro. Alhamdulillah kami disambut baik dari mbizmarket yang nanti bekerja sama, dan ini tidak ada biaya ya yang dibebankan kepada masyarakat. Jadi semuanya ini adalah dengan menggunakan digital ya, jadi usaha digital. Ini tentunya dengan adanya kerjasama ini nanti kita lanjutkan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh mbizmarket. Selesai itu nanti kita launching ini ya, kegiatan ini
agar nanti usaha-usaha kecil, usaha mikro kita di sini bisa memanfaatkan belanja pengadaan barang dan jasa yang ada di lingkungan pemerintah. Bersama Otoritas Jasa Keuangan Riau dan Bank Rakyat Indonesia, Gubernur Riau melaunching kredit Riau melawan rentenir atau kredit pembiayaan melawan rentenir di Gedung Daerah Balai Serindit Rabu 28 April 2021. Gubernur Riau menyampaikan keberadaan rentenir seringkali meresahkan masyarakat karena memberikan pinjaman dana dengan bunga yang sangat tinggi. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan untuk menjerat masyarakat khususnya pelaku UMKM atau pedagang kecil. Kredit melawan rentenir ini adalah kredit pembiayaan yang diberikan lembaga jasa keuangan formal kepada pelaku UMKM dengan proses cepat, mudah dan biaya rendah untuk mengurangi ketergantungan kredit informal dan ilegal. Kita tahu bahwa di daerah kita ini banyak rentenir yang memanfaatkan kredit-kredit kepada masyarakat kita yang ada di daerah ini, baik petani, pedagang, dan lain-lain, termasuk usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro. Nah, sekarang ada kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan untuk urusan pinjaman kepada masyarakat sampai 100 juta tidak ada agunan. Nah, ini adalah upaya untuk menggerakkan ekonomi yang ada di daerah, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, hari ini Bank BRI yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah kita ini, Provinsi Riau, dan sekarang ini harapan saya juga bank-bank yang ada di daerah kita ini bisa juga memanfaatkan program dari pemerintah ini agar nanti kita harapkan rentenir berkurang atau rentenir hilang dari daerah kita ini. Pemerintah Provinsi Riau kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2020. Gubernur Riau menyampaikan, adanya opini wajar tanpa pengecualian ini dapat menjadi motivasi agar kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dapat lebih baik lagi pada masa yang akan datang dan dapat meningkatkan kinerja berkaitan dengan laporan keuangan yang akuntabel. Hari ini kami telah menerima LHP dari BPKI yang telah sampaikan secara resmi kepada Provinsi Riau. Jadi memang tadi kita telah sampaikan hasil audit tahun 2020 ini kita telah memperoleh ini banyak kalian. Dan juga tentunya kami berharap kepada masing-masing OPD agar dengan apa yang diperoleh ini kami harapkan dapat memotivasi kinerja lebih baik lagi di masa mendatang agar tentunya kita dapat meningkatkan Gubernur Riau menghadiri fokus group discussion berbasis korporasi petani bersama Kementerian Pertanian dan pihak terkait di lingkungan Provinsi Riau. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Kenanga Kantor Gubernur Riau Kamis 29 April 2021. Dalam fokus grup discussion tersebut, Gubernur Riau mengusulkan Kabupaten Rokan Hilir kepada Kementerian Pertanian sebagai lokasi pengembangan food estate. Pengusulan tersebut berdasarkan kedekatan jarak Rokan Hilir ke kota Pekanbaru hanya 3 jam. Gubernur Riau juga menyampaikan keuntungan dari pengembangan food estate yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dengan produk yang beraneka ragam dan tidak hanya padi. Hari ini kita membahas FGD ini bersama Kementerian Pertanian. Ada secara virtual, ada yang langsung hadir. Ini adalah rangka untuk memantapkan agar dapat mempersiapkan segera pembangunan food estate di Provinsi Riau. Lokasinya ada 3 lokasi, Rokan Hilir, kemudian Indegi Hilir dan Pulau Lawan. Keuntungan kita dengan adanya food estate itu apa? Keuntungan kita dengan keuntungan jelas meningkatkan kesejahteraan petani. Usai melaksanakan sholat tarawih, Gubernur Riau dan istri menerima suntikan vaksin COVID-19 tahap kedua.
di Balai PAUD Janggih, Kamis 29 April 2021. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau mengajak masyarakat untuk melakukan vaksin agar terhindar dari COVID-19 dan meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Saya mengajak pada seluruh masyarakat Riau, mari kita laksanakan vaksin ini agar tentunya kita terhindar dari penyakit COVID-19, atau tentunya dengan vaksin ini menimbulkan kekebalan dalam tubuh kita, sehingga seandainya adanya virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh, ya setidaknya mengurangi dampaknya terhadap virus COVID-19. Inilah gunanya vaksin ini, agar tentunya di dalam tubuh ini timbul imunitas. Gubernur Riau menggelar rapat bersama pemerintah Kota Pekanbaru dan Forkompinda dalam rangka penanganan COVID-19 di Aula Kantor Wali Kota Pekanbaru, Jumat 30 April 2021. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Riau menyampaikan bahwa ada 4 daerah di Provinsi Riau yang masuk dalam zona merah, di antaranya Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Bengkalis. Sementara itu, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar masuk dalam zona oranye. Sekarang tren COVID di Riau ini cukup besar, dan antara lain tentunya kita sudah tahu beberapa hari ini ada peningkatan kasus, sehingga di daerah kita ini sudah ada 4 daerah yang dikategorikan oleh Satgas Pusat adalah zona merah. Zona merah itu adalah Pekanbaru, Kota Dumai, kemudian Kabupaten Siak, dan Kabupaten Bengkalis. Nah, tambah lagi Rokan Hulu ini juga dulu tak pernah nih. Kampar juga yuk, Kampar. Jadi artinya makin hari makin bertambah terus. Bukan menurun tapi bertambah. Gubernur Riau menerima kunjungan kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam rangka monitoring persiapan hub jaringan inovasi pelayanan publik pada pemerintah daerah tahun 2021. Gubernur Riau menerangkan, untuk itu hakikat reformasi birokrasi telah sesuai dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan prima berbasis teknologi informasi. Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan pelayanan publik, di antaranya sebagai tim evaluator penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten kota, melakukan pendampingan persiapan penilaian kepatuhan standar pelayanan bagi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau bersama Ombudsman Perwakilan Daerah, dan sebagai admin lokal sistem inovasi pelayanan publik dalam kompetensi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Pada kedepannya, reformasi birokrasi menjadi prioritas sesuai dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, antara lain adalah menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik dan prima berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, dengan ditetapkannya keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 359 tahun 2021 tentang hub jaringan inovasi pelayanan publik pada pemerintah daerah tahun 2021, bahwa Provinsi Riau ditetapkan sebagai salah satu hub JIPP tahun 2021 yang hari ini kami terima dari Ibu Deputi Pelayanan.